Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazala Safira Octavia dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mahasiswi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai takhrij hadis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ustadzah Nurul Afifah MAG. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian takhrij hadis sendiri. Secara bahasa, takhrij berasal dari bentuk masdar kharaja yakhriju takhrijan yang artinya mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Kemudian, secara istilah, takhrij merupakan definisi dari ad-dilalatu ala mawdi'il hadis fi masyadiril asliyah allati akhrajathu bisanadihi summa bayanu martabatihi indal hajah. Tahrij yaitu menunjukkan asal suatu hadis di dalam sumber aslinya atau kitab sumber-sumber primer yaitu kutubut tis'ah yang meriwayatkan hadis tersebut beserta sanadnya, lalu menjelaskan status hadis tersebut bila dibutuhkan. Jadi, tahrij hadis di sini ialah menunjukkan suatu hadis apakah hadis tersebut terdapat dalam sumber primer yaitu kutubut tis'ah atau tidak. Kemudian, urgensi hadis. Yang pertama yaitu menjaga keotentikan hadis tersebut, bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi atau tidak. Kemudian yang kedua, mengetahui hadis tersebut apakah tercantum dalam kitab sumber primer atau tidak. Nah, jadi dari urgensi hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa untuk mentahrir hadis kita dapat menjaga keotentikan hadis tersebut. Kemudian sehingga setelah kita bisa mentahrir hadis, pentahrir dapat mengumpulkan bahwa dari hadis-hadis tersebut dapat dikumpulkan berbagai sanad dari satu hadis dan juga dapat mengumpulkan berbagai redaksi dari sebuah matan hadis. Nah, kemudian metode tahrij hadis. Yang pertama yaitu tahrij hadis melalui metode lafaz pertama hadis atau bi awalil matan. Nah, di sini pentahrij bisa menghimpun lafaz pertama matan hadis berdasarkan huruf hijai yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tahrij hadis melalui perawi pertama birawi al-a'la. Jadi tahrij hadis di sini menggunakan perawi pertama untuk mencari apakah hadis tersebut terdapat dalam kitab sumber primer yaitu kutubut tis'ah tadi. Kemudian yang ketiga, tahrij hadis melalui tematik, sistem tematik yaitu bil maudu. Jadi kita bisa mengetahui hadis tersebut dari tema apa, yaitu bisa melalui akidah, tafsir atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, tahrij hadis melalui kualitas hadis yaitu tahrij bidarajah al hadis, yaitu dengan mengetahui kualitas hadis tersebut, hadis mutawatir atau hadis sahih atau mardud atau ditolak atau yang lain sebagainya. Kemudian dalam mentahrij hadis kita bisa menggunakan seiring dengan perkembangannya zaman, tidak hanya menggunakan kitab primer saja, jadi kita bisa mentahrij hadis melalui aplikasi. Nah, di sini terdapat banyak sekali aplikasi atau website yang bisa kita gunakan untuk mentahrij hadis. Nah, salah satunya bisa menggunakan aplikasi Al-Mawsu'ah, Jami, Kutubut Tis'ah, Maktabah Syamilah dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan Jami Kutubut Tis'ah untuk melakukan tahrij dengan metode yang pertama yaitu menggunakan metode melalui lafaz pertama hadis, lafaz potongan pertama hadis. Nah, untuk hadisnya sendiri di sini saya akan mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Yang artinya tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, lanjut kita akan melanjutkan untuk melihat apakah hadis tersebut terdapat dalam kutubut tis'ah atau sumber-sumber primer yang ada. Nah, jadi di sini kita akan melakukan tahrij hadis menggunakan salah satu aplikasi yaitu Jami Kutub At-Tis'ah. Nah,
Sebenarnya selain ini juga terdapat banyak website yang bisa menyediakan untuk kita melakukan metode takhrij hadis. Selain itu juga dalam mentahrijh hadis telah tersedia berbagai macam metode ya. Nah, nih di sini ada kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, dan Musnad Ahmad. Semuanya udah lengkap ada di aplikasi ini, Jami Kutub At-Tis'a. Kemudian untuk mentahrijh hadis sendiri, kemudian kita lihat di search, yaitu menggunakan al-bahas. Kemudian kita masukkan hadis mana yang akan kita tahrij. Nah, kita masukkan ya la yu'minu, la yu'minu ahadukum. Nah, di sini akan muncul potongan hadis yang kita cari. Nah, ini dia contohnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, di sini hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik al-Ansari di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, kemudian selain itu juga bisa kita lihat terdapat pula di dalam kitab-kitab yang lain. Nah, ini contohnya. Namun dengan konteks yang berbeda. Nah, di sini dengan kata kunci la yu'minu ahadukum juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim. La yu'minu ahadukum hatta akuna uhibbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Yang sama-sama diriwayatkan oleh Anas bin Malik al-Ansari. Selain itu juga terdapat di dalam kitab Sunan Tirmizi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, untuk kualitas hadisnya sendiri di sini termasuk hadis sahih. Nah, sama-sama diriwayatkan oleh Anas bin Malik al-Ansari. Kita kembali lagi ya di awal. Nah, di sini dalam kitab Sahih Bukhari, mari kita lihat hadisnya. Nah, ini dia tanpa hadisnya secara lengkap. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Fatadahu an Anas radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husain al-Muallim qala hadatsana Fatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, di sini di dalam kitab Sahih Bukhari sendiri, di sini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Anas. Selain itu juga sebenarnya kita juga bisa melihat biografi atau tarikh ruwah dari perawi hadis ini. Perawi hadis yang pertama ya. Nah, di sini namanya Imam Anas bin Malik kan. Nah, ini sudah sesuai. Nama kunyanya Abu Hamzah dan nasabnya lengkap juga dengan tahun kelahiran, tingkatan, dan tempat beliau, tarikhul milad, yaitu tanggal kelahirannya, kemudian tahun wafatnya, tempat beliau lahir di Madinah, tempat wafat Basrah, dan juga terdapat pendapat para ulama mengenai beliau atau sebagai jarh wa ta'dil ya. Dan juga terdapat dan juga terdapat karya-karya beliau. Jadi sudah jelas dalam kitab ini, di dalam aplikasi ini juga terdapat mencantumkan perawi hadis tersebut, dilengkapi juga dengan tarikh ruwahnya. Jadi sudah dipastikan secara sanad tersambungnya. Nah, ini dalam konteks hadisnya yang tadi dalam Sahih Bukhari ya. Kemudian kita bisa lihat juga di kitab yang lain. Nah, di sini contohnya di dalam ada Sahih Muslim. Nah, di sini di Sunan Tirmizi contohnya dengan konteks yang sama ya. Tidak ada penambahan kata.
Sebenarnya juga di sini menggunakan kata kunci ini juga bisa menemukan hadis-hadis yang serupa. Nah, di sini dalam Sunan Tirmidzi sendiri sama konteksnya, cuma yang membedakan yaitu dari segi periwayatannya. Jadi sanadnya berbeda. Secara matan mungkin sama, tapi untuk sanadnya sendiri di sini berbeda ya. Dan sudah jelas karena setiap pengarang dari kitab punya guru tersendiri. Nih, kalau yang di Sunan Tirmidzi, hadatsana Suwaidu ibnu Nasr qala akhbarana Abdullah ibnul Mubarak an Syu'bah an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi hadza hadisun shahihun. Yang membedakan dalam setiap kitab ini yaitu dari segi sanadnya. Untuk matanya sendiri di sini menggunakan kata kunci yang sama sehingga hadis yang muncul di sini juga sama. Ini dalam Sunan Tirmidzi. Nah, juga terdapat dengan kata kunci yang sama la yu'minu ahadukum hatta akuna uhibbu ilaihi mamalihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Menggunakan kata kunci la yu'minu ahadukum. Nah, ini dia juga dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Nah, kita lihat ya di Sunan An-Nasa'i. Nah, untuk secara konteks matan hadisnya sama. Yang membedakan ialah dari segi sanadnya. Di sini menggunakan diawali oleh akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana An-Nadhr qala hadatsana Syu'bah wa amba'ana Humaid ibnu Mus'adah qala hadatsana Bishr qala hadatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Anas yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Humaid ibnu Mas'adah fi hadisi inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, di sini yang membedakan yaitu pada periwayat terakhirnya. Nah, setelah kita mentahridz hadis tadi menggunakan aplikasi Jami Kutubut Tis'ah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang tidak sesuai. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.